Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa kabarnya kalian hari ini? Baik ya. Oke. Kameranya silahkan dinyalakan, duduknya yang rapi, yang tenang ya, jangan gerak-gerak. Posisinya dibenarkan kameranya. Jangan nyorot ke atas. Baik. Ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melangsungkan Zoom mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanyakan tugas-tugasnya udah diselesaikan semua? Tugasnya ada sudah 2 ya. Yang pertama teka-teki silang, sebagian bagus, benar semua, walaupun ada beberapa yang masih salah. Kemudian tugas yang kedua, identifikasi, menganalisis ya. Ya, menganalisis, bagus. Sudah mengerti. Kemudian untuk hari ini nanti tugasnya game ya. Jadi Ibu nanti share link, kemudian kalian klik, hampir sama dengan identifikasi. Jadi Ibu sudah sediain kayak kuis. Jadi ada jawaban, ada pernyataan. Ntar kalian tinggal mencocok-cocokkan ya antara jawaban dengan pernyataan. Ya, nanti kalau sudah selesai pelajaran, Ibu share di classroom. Oke. Jadi nilainya, nanti hasilnya kalian screen saja. Ya, kalian screen, boleh dikirim ke classroom, boleh dikirim WA ya, mana yang gampang aja, mana yang kalian ini aja. Ya. Yang lainnya coba ini yang belum nyalakan kameranya ya, dinyalakan. Memang peraturannya seperti itu. Nah, pembahasan kita lalu mengenai apa? Ada yang masih ingat? Mobilitas sosial atau mobil itu bergerak ya, pergerakan status seseorang di dalam masyarakat ya. Nah, masih ingat ya, Ibu ingatkan lagi, pergerakan ini ada yang vertikal dan ada yang horizontal ya. Lalu udah dibahas ya. Perhatikan karena minggu depan kita ulangan harian pertama untuk bab 2 ini ya. Ingat minggu depan ulangan harian. Jadi perhatikan, yang lain mohon nyalakan kameranya. Ya, lanjut. Jadi pergerakan status sosial ini ada yang vertikal itu berdiri. Jadi kalau yang namanya berdiri bisa naik, bisa turun. Kemudian horizontal itu datar. Ya, di matematika pasti dipelajari kan ada garis vertikal, ada garis horizontal. Nah, kalau garis vertikal itu tegak, berarti pergerakannya bisa naik, bisa turun, sedangkan kalau horizontal itu datar. Jadi gesernya ke kiri atau ke kanan, ya, setara kalau horizontal. Itu ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada saluran-saluran, ada faktor yang mempengaruhi mengapa orang berpindah bergerak ya. Statusnya mengapa bergerak.
Itu sudah dibahas pada pembahasan minggu lalu, dan di Classroom juga Ibu udah share materinya. Nah, sekarang Ibu mau hari ini kita akan membahas mengenai dampaknya. Apa sih dampak dari mobilitas sosial ini, ya? Karena sesuatu itu semua ada dampaknya. Ya, dari bergeraknya status ini akan menimbulkan apa? Nah, itu ada dua, ya. Ada dampak yang negatif dan ada dampak yang positif. Seperti apa? Nah, sekarang kita perhatikan slide-nya. Nih. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, positif ini mengarah yang pada hal-hal yang baik, negatif yang kurang baik. Dampak positif yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju, ya. Jadi dampak positif yang pertama dari mobilitas sosial ini mendorong seseorang untuk lebih maju, ya. Nah, terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dalam berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. Tentunya ini akan membawa dampak yang positif, dampak yang bagus, ya, dari mobilitas. Jadi dampaknya mobilitas ini seorang jadi termotivasi. Ya, misalkan kalian dengan mobilitas sosial ini kalian termotivasi untuk meraih peringkat, misalkan awalnya peringkat 5 misalkan. Ya, lebih karena ingin bermobilis, ingin naik, jadi kalian termotivasi ya untuk meraih juara 1 atau juara 2 atau juara di atas 5. Kemudian dampak positif lainnya, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, dari mobilitas sosial ini masyarakat selalu dinamis. Dinamis itu maksudnya tidak tetap, ya, berubah-ubah, bergerak menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Jadi dengan mobilitas ini, dengan bergeraknya status sosial ini, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, jadi mempercepat tingkat perubahan, ya, karena masyarakat di lingkungannya itu cepat, ya, berubahnya. Kemudian mempercepat tingkat perubahan masyarakat ke arah baik. Terjadinya mobilitas sosial dalam satu market meningkatkan integrasi sosial. Selanjutnya, dampak negatif. Nah, timbulnya konflik. Mengapa demikian? Ya, jadi mobilitas ini menimbulkan konflik. Konflik dibedakan menjadi 3. Ada konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan-lapisan. Ya, kelompok dalam lapisan tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka bisa memicu terjadinya konflik antar kelas. Ya, karena di dalam masyarakat itu ada lapisan-lapisan. Ada lapisan kelas atas, ada lapisan kelas menengah, ada lapisan kelas bawah, ya. Nah, ini dengan terjadi mobilitas ini bisa menimbulkan konflik. Konflik misalkan berbeda kepentingan antara kepentingan kelas atas dengan kelas menengah misalkan, ya.
Kemudian konflik antar generasi. Konflik yang terjadi karena adanya benturan nilai dan kepentingan antara generasi yang satu dengan generasi yang lain dalam mempertahankan nilai-nilai lain dengan nilai-nilai baru yang ingin mengadakan perubahan. Nah, ini ya mobilitas sosial. Yang dimaksud konflik antar generasi itu konflik misalkan generasi anak muda dengan generasi orang tuanya. Ya, misalkan di dalamnya itu terjadi benturan-benturan nilai atau benturan-benturan aturan-aturan. Karena misalkan kepentingan anak muda zaman sekarang dengan orang tua itu kan berbeda. Misalkan orang tua tidak menginginkan anaknya menghendaki A, kemudian anaknya hendaknya A gitu ya. Berbeda tujuan. Kemudian dampak negatif selanjutnya konflik antar kelompok sosial. Konflik yang menyangkut antar kelompok satu dengan kelompok lainnya karena benturan nilai dan kepentingan. Konflik ini dapat berubah konflik antar kelompok sosial yang masih tradisional dengan kelompok sosial yang modern. Misalnya, para kusil delman dan penarik becak yang lambat menyesuaikan diri dengan perubahan dapat menyebabkan konflik dengan sopir angkutan umum. Ya, ini mobilitas sosial kan berubah. Kalau misalkan delman atau penarik becak itu kan moda transportasi yang bisa dikatakan sudah kuno, sudah jadul, sudah diperbaharui, sudah bermobilitas menjadi angkot atau menjadi Transjakarta atau menjadi KRL kereta ya. Tetapi karena masih ada yang mempertahankan ya, sehingga di dalamnya terjadi konflik antar kelas, yaitu kelas yang masih memegang teguh ini ya, moda transportasi tradisional dengan kelompok sosial yang sudah modern. Nah, itu dampak negatif dari mobilitas dari pergerakan ini sosial. Kemudian berkurangnya solidaritas kelompok. Ini bagian dari konflik antara kelompok sosial. Berkurangnya solidaritas kelompok. Penyesuaian diri dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kelas sosial yang baru merupakan langkah yang diambil oleh seseorang yang mengalami mobilitas, baik vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar mereka bisa diterima dalam kelas sosial yang baru dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya, yang menyebabkan orang-orang yang pindah lapisan baru akan berkurang solidaritasnya terhadap kelas sosial yang lama. Nah, ini contohnya ya, kalau misalkan si A dengan si B ini waktu kelas 7 misalkan masuk di kelas 71, misalkan A sama B. Kemudian ini A sama B bersahabat ya. Kemudian ketika naik kelas 8, si A ternyata harus berpindah ke kelas 72 dengan si otomatis berpisah dengan si B ya. Nah, ini sehingga menyebabkan solidaritas atau persahabatannya ini merenggang ya karena adanya mobilitas. Nah, kalau si A dari misalkan kelas 7 ada kelas 7 kelas 71, kemudian kelas 8 82 di rolling ya, bergeser. Itu termasuk mobilitas apa? Mobilitas sosial apa? Horizontal ya. Dia berpindah, bergeser statusnya yang awalnya
Ini ya, tapi tetap setara. Kemudian yang negatif selanjutnya, timbulnya gangguan psikologis. Nah, mobilitas sosial dapat pula mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, antara lain sebagai berikut. Menimbulkan ketakutan dan kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Ya, ini berlaku untuk seorang yang mengalami mobilitas menurun. Misalkan kalian yang awalnya semester pada kelas 7 dapat peringkat 1 atau 2. Kemudian pada kelas 8 peringkatnya menurun menjadi peringkat 5 atau peringkat 7 atau bahkan sudah peringkat 10 Pak, sekian gitu ya. Itu akan menimbulkan ketakutan atau kegelisahan pada seseorang yang mengalami mobilitas menurun. Atau misalkan seseorang seorang contohnya seorang pedagang yang sukses, kemudian tiba-tiba usahanya bangkrut, ya, itu mobilitas menurun, dia akan menimbulkan kegelisahan atau ketakutan-ketakutan tersendiri ya, sehingga mengganggu, berdampak pada psikologisnya, ya, mentalnya. Kemudian adanya gangguan psikologis bila seseorang turun dari jabatan. Ya, misalkan jabatannya awalnya sudah tinggi, kemudian karena ada sesuatu dan lain hal, kemudian jabatannya diturunkan atau bahkan dicopot ya, itu akan mengalami gangguan mental, gangguan psikologis. Kemudian mengalami frustasi atau putus asa dan malu bagi orang-orang yang ingin naik ke lapisan atas, tetapi tidak dapat mencapainya. Nah, ini ya biasanya orang yang tidak bisa menerima kenyataan ketika sudah berusaha ingin menaikkan status sosial atau ingin mencapai prestasi yang lebih tinggi, tetapi ternyata tidak bisa. Nah, kalau orang yang tidak bisa menerima, maka orang itu akan frustasi atau putus asa. Misalkan di antara kalian yang ingin misalkan mendaftar apa? Mendaftar ingin jadi artis atau mendaftar kontes kontes dangdut atau kontes nyanyi ya. Kemudian karena sudah berusaha, kalian sudah capek-capek, ternyata nggak lolos ya. Ya, kalau kalian terus memikirkannya karena karena misalkan kalian berpikir oh dengan itu bisa menaikkan status, bisa merubah kehidupan ya, kehidupan kita menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ketika itu tidak bisa dicapai, maka bisa-bisa kita bisa mengalami frustasi atau putus asa atau malu ya bagi orang yang ingin naik ke lapisan atas ya itu tadi ya karena tidak tercapai jadinya dia putus asa malu ya. Nah itu tadi ya jadi materi kita hari ini cuman ini ya mengenai dampak, yaitu dampak positif ada dampak negatif. Ini semua nanti masuk di ulangan harian. Jadi ulangan hariannya nanti itu dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Oh iya Nah, coba silakan absen pakai catnya ya. Udah, sudah absen semua. Nah, sekarang perhatikan
siapkan LKS-nya. LKS-nya selalu dipelajari kan di sini. Ya, buka halaman 42. Ya, minggu lalu sudah ini ya. Sudah Ibu ini kan di classroom. Halaman berapa, Ya. Bu? Halaman 42. Dampak mobilitas sosial. Di situ juga, nah sama dengan tadi sih. Bisa kalian baca-baca ya. Untuk tugasnya masih banyak yang belum selesai ya. Yang bagian mana yang susah? TTS atau menganalisis? Tugasnya lebih suka, jadi Ibu mau ini, mau sharing, mau minta pendapat kalian ya. Untuk tugas, Ibu kan selama ini sukanya pakai LKS. Kemudian Ibu sekarang pengen ada keterampilan ya, biar nggak bosen, nggak cuma nulis di LKS. Maunya dalam bentuk yang kayak kemarin-kemarin, atau mau LKS menyalin jawaban di di buku tugas? LKS. LKS. Yang kemarin-kemarin aja, Bu. Yang kemarin-kemarin enak ya. Kalau LKS takutnya bosen, soalnya monoton, nyalin terus ya. Jadi untuk nanti ini Ibu liatin pakai HP ya, karena pasti HP kalian masih pada dipakai. Tunggu saya bukakan. Saya kasih ini tunjuknya. Jadi nanti hasilnya di screen aja ya. Kalau misalkan kalian repot kirim lewat WA, silahkan repot pakai Classroom, silahkan pakai WhatsApp ya. Boleh pakai WhatsApp, tapi kalau WhatsApp jangan jam tengah malam ya. Jadi WhatsApp itu batasnya jam 9. Nggak boleh di atas jam 10 WhatsApp, kesopan namanya ya. Ingat, jadi tadi ini sudah ada yang mengerjakan ya di kelas 8 atau kelas 9 atau kelas 7. Nah, kan ini Ibu bagi link. Nanti yang diklik link itu aja. Kalau link itu diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Akan muncul seperti ini. Nanti ini dicocokkan. Ini kalian tarik ke jawaban. Jadi kalian ngerjainnya nggak boleh asal-asalan, nggak boleh buru-buru, ya harus dicari ininya. Kalian harus lihat LKS atau buku, ya. Jadi nanti kalau sudah ini ada finish, kalau sudah keisi semua, kalian tekan finish, ya. Kalau sudah ditekan finish, jawabannya di bawah itu ada dua. Ada my answer sama send to. Pokoknya kirim ke email guru. Jangan dikirim ke email guru. Ya, kalian my answer aja, terus lihat hasilnya berapa, kemudian di screen. Ya, mengerti ya? Jadi ngerjainnya nggak boleh buru-buru. Nggak boleh buru-buru, harus dicari dulu di LKS atau di bukunya, ya.
Jadi biar nilainya bagus. Ini Ibu sudah, karena kemarin saat mengerjakan di LKS banyak yang nggak store tugas. Ibu pikir kalian malas, maksudnya bukan malas, mungkin banyak tugas-tugas yang lain yang nyatet-nyatet ya. Jadinya sekarang Ibu kasih tugasnya yang mudah-mudah aja. Yang penting kalian mengerti. Ya, next mungkin ngerjain LKS untuk pembahasan selanjutnya. Untuk ini Ibu carikan solusi tugas yang mudah. HP-nya semuanya bisa screenshot kan? Ya. Bisa, Bu. Iya, soalnya tadi ada Bisa, yang Bu. ngeluh katanya kok nggak bisa screenshot HP-nya. Oh iya, ini tadi dapat bukan himbauan ya, pemberitahuan dari bagian kurikulum. Jadi untuk Zoom ini akunnya ya, nama akunnya pakai nama ini aja, nama lengkap kalian, nama lengkap, supaya nanti datanya data kalian Zoom itu masuk secara otomatis ya, nggak pakai absen chat, nanti ada catatannya khusus. Jadi jangan digaya-gayaan namanya ya. Misalkan namanya siapa nih? Nisa Amalia, ya betul gitu. Siti Aulia Nisa Safitri. Seperti itu nama lengkap yang betul. Jangan cuman misalkan Aulia atau Nisa, ya. Rahmat Gumala, mana Rahmat Gumala? Ibu pengen lihat yang mana namanya Rahmat Gumala. Udah rajin ya Rahmat Gumala. Kok nggak dinyalain kameranya? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Waktu kita masih ada sekitar 10 sampai 15 menitan lagi lah. Ya, mengenai mobilitas sosial. Atau mengenai tugasnya, atau mengenai ulangan harian. Atau ada keluhan, silahkan kalau yang ada keluhan. Ya, untuk LKS, untuk buku, silahkan dipelajari. Jadi untuk ulangan harian, Bu, materi tugasnya di mana, Bu? Tugasnya di tugasnya. mana? Iya, tugasnya nanti kalau sudah selesai materi baru di-share. Ya. Kemudian untuk materi ulangan harian minggu depan itu tentang dampak mobilitas sosial. Sampai mulai dari awal ya, mulai dari bab 2. Itu pengertian mobilitas sosial sampai yang hari ini, dampak mobilitas sosial. Nanti soalnya ada sekitar 10 atau 15. Mau 10 atau 15? Kalau 10 berarti 10. kalau 10 satu nomor berarti 5, Bu, 5. Kalau 5 itu satu nomor bobotnya 20. Kalau kamu salah 2 aja nilainya cuma 60. Ya. Jadi bagus kalau misalkan soalnya semakin banyak berarti peluang dapat nilai tinggi itu tinggi, banyak. Ya. Mungkin 10 aja cukup ya. 10 aja, Bu. Oke, 10 nanti Ibu iniin minggu depan. Jadi Ibu ngambil di LKS pelajari halaman 66 yang apa namanya? Tentang materi mobilitas sosial. Belum masuk pluralitas nggak masuk ya.
pluralitas nggak masuk. Jadi yang masuk cuman mobilitas sosial. Jadi di situ yang materi mobilitas sosial pelajarin. Ibu nanti bikin soalnya sama persis, nggak pakai acak-acak itu jawabannya. Ya nggak seperti waktu PTS diacak. Nanti kalian bingung kalau diacak. Jadi kalian pelajarin aja, baca-baca jawabannya di ini. Kemudian mengenai tugasnya sudah mengerti, sudah paham ya. Habis ini Ibu share. Silakan dikerjakan. Masih ada yang belum absen? Karena habis ini absen langsung Ibu rekap ke absen harian. Kalau tidak ada materinya, hari ini cukup sampai di sini. Nah, mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan COVID ini, virus ini segera berakhir ya, supaya kita bisa langsung bertatap muka, kita langsung bisa melangsungkan pembelajaran di sekolah, ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu ingatkan bukunya, LKS-nya ya dipelajari, siapkan ini pelajarannya buat ulangan harian pertama pada bab 2 minggu depan. Untuk tugas-tugasnya dilengkapin, karena Ibu tidak mau nanti pas mau penilaian akhir semester baru pada gerusak-gerusuk tugasnya yang mana ya. Jadi jauh-jauh hari Ibu ingatkan tugasnya yang belum lengkap, mumpung masih sedikit dilengkapin ya, yang belum lengkap ini. Tugasnya sudah enak, udah nggak nyatet ini itu, udah tinggal checklist, tinggal ngisi kolom-kolom aja. Masih aja yang bandel ya. Ya, kalau misalkan ada kendala, boleh WA via WA Ibu, ya. Kan ada tuh nomor WA-nya, minta diwalasnya masing-masing. Ya, kalau udah absen semua, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas nanti cek di Classroom. Setelah ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ya, supaya kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk hari ini Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.